Kisah Sandiwara Radiosaur Sepuh Era 80-an. Berikut ini, kami kisahkan kembali melalui ringkasan cerita tentang para tokoh-tokoh utama serial Sandiwara Saur Sepuh yang begitu terkenal pada era 80-an. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Terima kasih. Tentang Brahma Kumbara. Brahma merupakan seorang pendekar pilih tanding yang sakti madraguna serta menguasai berbagai ilmu kesaktian. Dia mempunyai darah terah bangsawan, yakni keturunan Raja Madangkara. Ayahnya yang bernama Dharma Salira adalah keturunan Raja Madangkara yang terkudeta. Kakek Astagina, guru dan juga kakek Brahma dulunya pernah pula menjadi Raja Madangkara ketiga bergelar Sri Baginda Ismaya Praga. Ibu Brahma bernama Gayatri. Ayah kandung Brahma tewas dibunuh oleh gerombolan perampok yang menyerangnya di kampung Jamparing. Setelah menjanda, Gayatri diperistri oleh Tumenggung Ardalepa, seorang bangsawan dan pejabat dari Kuntala. Dari perkawinan ini, lahirlah Mantili, adik satu ibu lain ayah dari Brahma. Brahma kecil diselamatkan dan dididik langsung oleh kakek Astagina, seorang pendekar tua sakti yang sebenarnya merupakan kakeknya sendiri dan pernah menjadi Raja Madangkara. Dari kakek Astagina inilah, Brahma memperoleh banyak ilmu kesaktian tingkat tinggi diantaranya seperti Ajian Bayu Bajra, Tapak Saketi, Tiki Ibeng, Malih Rupa dan ilmu pamungkas yang bernama Serat Jiwa. Sebelum akhirnya kelak setelah menjadi raja, Brahma kembali menciptakan ilmu baru yang kesaktiannya di atas serat jiwa, bernama Lampah Lumpuh. Guru Brahma hanya seorang, yaitu kakek Astagina. Dari semua ilmu kesaktian yang dimiliki oleh kakek Astagina, hanya satu ilmu yang tidak mau diwarisi oleh Brahma, yaitu Aji Kentut Semar. Brahma memiliki pedang biru yang merupakan warisan kakek Astagina kepada Panglima Bernawa. Pedang biru ini memiliki kembaran yaitu pedang merah. Pedang biru hanyalah pedang biasa yang diberikan kekuatan sakti oleh kakek Astagina. Manakala pedang biru dan pedang merah disatukan, keduanya akan patah dan mengeluarkan gulungan kertas berisi silsilah Raja-Raja Madangkara. Dari gulungan inilah kelak Brahma mengetahui identitas dirinya sebagai salah satu keturunan Raja Madangkara yang sah. Brahma memimpin pasukan revolusi bersama dengan Gotawa dan orang-orang yang satu tujuan dengan mereka. Perjuangan kemerdekaan Madangkara ini didukung penuh oleh Tumenggung Ardalepa dan Gayatri, ayah angkat dan ibu kandung Brahma. Ardalepa adalah seorang pejabat Kuntala yang sebenarnya membenci penjajahan dan penzaliman terhadap rakyat kecil. Oleh sebab itulah, Ardalepa justru dekat dengan rakyat Madangkara. Brahma akhirnya menjadi Raja Madangkara karena dia jugalah yang memimpin pergerakan nasionalis Madangkara melawan pasukan perang Kuntala. Dengan persekutuannya bersama beberapa kerajaan kecil lain yang juga menjadi jajahan Kuntala, terbentuklah pasukan perang Dewangga yang mampu menghancurkan Kuntala. Brahma adalah seorang tokoh yang dikesankan dalam cerita ini sebagai lambang pahlawan yang menjunjung tinggi sifat-sifat ksatria. Ia seorang pendekar yang pilih tanding, sampai-sampai bahkan dalam pertarungan tersengit sekalipun, Brahma tidak pernah menggunakan senjata apapun. Seperti juga Ardalepa, sosok Brahma sangat dekat dengan rakyat Madangkara. Semua orang mengasihinya. Hubungan baiknya secara pribadi sebagai seorang pendekar dengan para tokoh rimba persilatan membuat Brahma laksana sosok yang ditakuti oleh kawan maupun lawan. Begitu pula hubungan diplomatik kerajaan yang ia bangun terhadap kerajaan tetangga sangat baik. Madangkara tidak pernah terlibat konflik dengan kerajaan manapun di sekitarnya seperti Pajajaran, Tanjung Singguruh, Niskala, Sanggam, Sumedang Larang, Ajong Kidul, Selimbar, Majapahit dan sebagainya. Bahkan Senopati Ranggaweni dari kerajaan Pajajaran merupakan salah satu sahabat dekatnya. Sosok Brahma Kumbara sebagai seorang pejuang kemerdekaan Madangkara, di bagian awal cerita Sandiwara Radio ini akhirnya harus berhadapan dengan kesaktian yang dimiliki Tumenggung Gardika dari Kuntala. Brahma kalah dalam pertarungan itu. Gardika ternyata menguasai ajian serat jiwa sampai pada tingkat ke-10, yaitu tingkat terakhir dari ilmu tersebut.
Sementara Brahma ketika ia bertarung melawan Gardika belum memiliki ajian serat jiwa. Masih menggunakan ajian gelang-gelang. Dengan kondisi yang terluka parah, Brahma diselamatkan oleh Raja Wali raksasa sahabatnya dan ia digodok dalam kolam lumpur bergolak yang terdapat di goa pantai selatan. Kemudian, dari peristiwa kekalahannya itu, Brahma belajar ajian serat jiwa yang ia miliki hingga sampai di tingkat 10. Tingkatan tertinggi ilmu ini. Gardika yang juga menguasai ajian serat jiwa sampai tingkat ke-10, akhirnya kembali bertempur melawan Brahma. Akan tetapi dalam duel maut tersebut, Gardika lah yang tewas. Tubuhnya hancur menjadi tepung. Meski ajian serat jiwa yang mereka gunakan ada dalam tingkatan yang sama, Brahma lebih unggul berkat keputihan niatnya dalam menggunakan ilmu tersebut. Diceritakan juga tentang sosok Miranti si kelabang hitam yang menjadi musuh Mantili, yang menguasai ajian serat jiwa hanya sampai tingkat kedua. Jasyun salah seorang yang ikut memperebutkan pedang setan setelah dicuri Dewa Maut dan direbut oleh Kinaga hanya sampai tingkat keempat. Mantili sendiri hanya sampai tingkat keenam. Harnum dan Pramita, kedua istri Brahma Kumbara, maupun Patih Kandara yang kelak menjabat menggantikan Patih Gotawa di zaman pemerintahan Prabu Wanapati hanya sampai tingkat ke-8. Somawikarta, salah satu murid utama Mantili dari Padepokan Gunung Wangsit, hanya sampai tingkat ke-9. Hanya Brahma, Jaka Lumayung kakak seperguruan Brahma, Gardika, dan tentu saja kakek Astagina sendiri yang menguasai sampai tingkat ke-10. Nenek Lawu, Guru Lasmini yang sempat menjadi musuh Brahma dan Mantili, hanya menguasai intisari ajian serat jiwa saja, namun ia tidak menguasai ilmu serat jiwa itu sendiri. Ketika Brahma sudah menjadi Raja Madangkara, kelak makam kakek Astagina yang ada di Goa Pantai Selatan dipugar oleh Brahma hingga menjadi pesanggerahan. Dalam proses pembuatan pesanggerahan yang diketuai oleh Tumenggung Ajisanta, sempat diganggu oleh gerombolan setan merah yang merupakan orang-orang Kuntala yang dendam dengan Madangkara. Pada peristiwa itu, Brahma sampai pada puncak murkanya sehingga berubah menjadi raksasa Buto Agni. Amarah Brahma yang meledak-ledak atas hancurnya Goa Pantai Selatan ini akhirnya bisa dipadamkan oleh Mantili, adik kandung Brahma lain ibu, setelah ia menangis di kaki Buto Agni. Setelah peristiwa itu, pengerjaan pesanggerahan keramat di Goa Pantai Selatan diteruskan di bawah pengawasan langsung Patih Gotawa dan Panglima Ringkin, Panglima Perang Madangkara. Sementara Brahma Kumbara sendiri mengejar pelaku perusakan. Kisah perselisihan Brahma bersama tokoh-tokoh Madangkara melawan orang-orang Kuntala yang dendam atas kekalahan kerajaannya itu terus berlanjut, sampai kemudian mengantarkan pertemuan Brahma pada Kijara dan Lugina. Keduanya murid-murid utama Panembahan Pasopati dari Gunung Saba. Panembahan Pasopati adalah keturunan Adipati Natasuma yang menguasai ilmu Waringin Sungsang, sebuah ilmu kedikjayaan yang mampu mengalahkan ajian serat jiwa tingkat ke-10. Dari pertemuan ini Brahma untuk kedua kalinya, setelah ia melawan Gardika di awal kemerdekaan Madangkara, kembali menemui kekalahan. Tapi tidak membutuhkan waktu yang lama bagi Brahma untuk mendapatkan teknik mengalahkan Aji Waringin Sungsang. Ia bahkan berhasil menemukan titik lemah ilmu tersebut melalui perpaduan antara ajian serat jiwa tingkat ke-1 dan ajian serat jiwa tingkat ke-10. Teknik itu dinamainya ilmu jurus Sri Gunting. Jurus tersebut nantinya diajarkan Brahma pula kepada Mantili dengan pedang setannya untuk menghadapi Kijara, Lugina, dan Lasmini. Namun Brahma tidak puas apabila hanya bisa menemukan titik lemah Aji Waringin Sungsang saja, tanpa membuat orang yang menggunakannya di jalan yang salah bisa bertobat. Akhirnya, Brahma menciptakan ilmu baru bernama Lampah Lumpuh. Melalui ilmu inilah nantinya Brahma berhasil mengalahkan orang-orang dari Gunung Saba seperti Kijara dan Lugina. Setelah Kijara dan Lugina kalah serta takluk dari Brahma, mereka berdua akhirnya bertobat dan berbalik menjadi orang-orang yang paling melindungi Brahma dari berbagai ancaman dari beberapa tokoh sakti. Terakhir keduanya diceritakan tewas terbunuh oleh biksu Kampala yang datang dari Tibet untuk menjajal ilmu Brahma. Setelah mewariskan singgasananya pada Wanapati,
Brahma Kumbara kemudian mengundurkan diri ke Goa Pantai Selatan sampai wafatnya. Tentang Raja Wali Sakti. Burung Raja Wali raksasa ini dikenal sewaktu Brahma masih kecil ketika digembleng oleh kakek Astagina di Gua Pantai Selatan. Ketika Brahma bersama kakek Astagina sedang berbincang-bincang di tepi pantai, mereka dikejutkan oleh kedatangan seekor Raja Wali raksasa yang terbang melintas di depan mereka. Sejak pertama berjumpa itu, Brahma sudah jatuh cinta dan ingin terbang naik Raja Wali. Tentu saja hal itu tak ditanggapi secara serius oleh kakek Astagina. "Ya, moga-moga saja Raja Wali itu mau membawamu terbang," katanya. Tapi sekaligus kakek pun memperingatkan agar jangan membuat masalah dengan binatang besar dan kuat itu karena bisa berbahaya. Beberapa kali Brahma melihat Raja Wali itu melintas. Suatu ketika karena saking penasarannya, Brahma yang sudah bertambah besar itu bersuit memanggil Raja Wali itu. Raja Wali celingukan, lalu datang menyerang. Terjadi pertarungan sengit dan kemudian Brahma melompat ke punggung Raja Wali itu dan dibawa terbang tinggi, tapi tetap kokoh bertahan. Akhirnya Raja Wali itu menyerah. Ia tak lagi menyerang, lalu pergi setelah terbang berputar beberapa kali, seolah memberi penghormatan. Sejak saat itu pun mereka bersahabat. Brahma dapat memanggil Raja Wali dengan suitannya dan Raja Wali itu pun menjadi tunggangannya. Di kemudian hari, dalam tapa semedinya, Brahma Kumbara mengenali Raja Wali Sakti tunggangannya itu ternyata merupakan titisan Dewa Brahma. Suatu ketika Brahma pernah memberikan sebuah kendi wasiat pada Bongkeng, salah satu abdi terbaik Mantili. Di mana ketika kendi itu dilempar, akan bermunculan Raja Wali kecil yang bisa menyelamatkan Bongkeng dari mara bahaya. Tentang Jaka Lumayung. Ia adalah kakak seperguruan Brahma, anak dari Ki Gandar Sametan, saudara seperguruan kakek Astagina dan Rawon. Jaka Lumayung ini kemudian hari mendirikan dan memimpin sebuah padepokan serat jiwa di wilayah kerajaan Pajajaran. Ia bahkan pernah datang bersama Brahma ke Gunung Saba untuk menjajal ajian Waringin Sungsang pada Panembahan Pasopati, guru dari Kijara dan Lugina, dan hasilnya Jaka Lumayung kalah. Brahma kemudian menciptakan ilmu lampah lumpuh di tempat perguruan milik Jaka Lumayung ini. Jaka Lumayung juga yang dengan setia merawat dan menjaga Brahma dalam proses penciptaan ilmu barunya. Di bawah pengawasan Jaka Lumayung, Brahma bersemedi seraya berpuasa selama 40 hari 40 malam lamanya. Tentang Kelabang Hitam. Nama aslinya adalah Miranti. Dia adalah musuh besar Mantili waktu muda. Miranti pernah mengobrak-abrik padepokan Gunung Wangsit milik Mantili dan mencuri kitab ajian serat jiwa di perguruan itu. Dia bersekongkol dengan murid Mantili yang bernama Soma Wikarta. Mantili pernah dihajar kalah oleh Kelabang Hitam dengan ajian serat jiwa tingkat 2. Dalam pertarungan itu, Mantili nyaris tewas. Ia diselamatkan oleh Rawon, paman guru Brahma, dan dibawanya ke kediaman Jaka Lumayung, kakak seperguruan Brahma Kumbara. Di bawah asuhan Jaka Lumayung, Mantili lalu memperdalam ajian serat jiwa sampai tingkat ketiga, dan dengan ilmu tersebut, akhirnya Mantili dapat membinasakan si Kelabang Hitam. Sampai akhir hidupnya, Mantili menguasai ajian serat jiwa hanya sampai tingkat ke-6 saja. Terakhir ia menggunakan ilmu itu ketika berhadapan dengan Mariba, seorang pendekar dari Gunung Saba yang hendak memperkosa dan mengambil pedang setan miliknya. Mantili juga pernah dikalahkan oleh Kijara dan Lugina yang memiliki ilmu Waringin Sungsang. Tentang Kandara. Dia adalah orang Kuntala yang berhasil menyusup ke Madangkara dan menjadi pejabat di sana, bahkan sampai menjadi patih di Madangkara pada generasi kedua, yaitu setelah Brahma Kumbara mangkat dan digantikan oleh putra kandungnya dari Harnum yang bernama Wanapati. Kandara mengadu domba Prabu Wanapati dengan Pangeran Paksi Jaladara, putra Mantili dan Gotawa. Sempat terjadi perang saudara di antara keduanya. Untung bisa didamaikan oleh Raden Bentar dan Garnis, dua anak angkat Brahma dari istri keduanya, Pramita. Patih Kandara ini menguasai ajian serat jiwa sampai tingkat ke-8.
Kandara akhirnya tewas melawan Somawikarta, mantan murid Mantili yang pernah berkhianat di masa Kelabang Hitam, yang menguasai ajian serat jiwa sampai tingkat ke-9. Kisah perjalanan cinta Brahma Kumbara. Utari, dia adalah seorang gadis pendekar yang bertemu dengan Brahma sewaktu bersama-sama memberantas siluman kelelawar di desa Halimun. Mereka akhirnya bersama-sama dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Madangkara. Sayang, kemudian dia tewas dalam salah satu pertempuran. Utari ini adalah puteri dari Panglima Bernawa, salah satu panglima perang kerajaan Madangkara sebelum dijajah oleh Kuntala. Tidak tepat sebetulnya menyebut ada hubungan asmara antara Brahma dan Utari, sebab faktanya memang tidak pernah ada hubungan yang spesial. Tapi Utari adalah wanita pertama yang dikenal Brahma selain ibunya. Lama kemudian setelah kematian Utari, Brahma menemukan cintanya pada diri Doria. Itu pun tidak bertahan lama. Setelah kematian Doria, Brahma akhirnya bertemu dengan seorang janda bangsawan dari Sadeng bernama Pramita yang mempunyai anak laki-laki bernama Bentar. Dia pernah diselamatkan oleh Brahma dalam sebuah peristiwa pertempuran, dan selanjutnya ikut dengan Brahma dalam pengembaraannya bersama Harnum sebagai pendekar. Selain Bentar, sebenarnya Pramita juga mempunyai anak perempuan yang usianya lebih tua dari Bentar. Ia bernama Garnis. Tapi dalam sebuah peristiwa penyerbuan Majapahit yang dipimpin oleh Patih Gajah Mada ke kerajaan Sadeng tersebut, Garnis terpisah dari ibunya. Kelak, setelah Brahma diceritakan mundur diri dari jabatannya selaku raja dan mangkat, Garnis akan datang ke Madangkara bersama tunangannya yang bernama Arya Widura guna menjumpai Pramita dan Bentar. Kisah berlanjut dengan jatuh hatinya Brahma pada Pramita sebagaimana juga Harnum mencintai Brahma. Karena persahabatan yang erat dan mengetahui bahwa sahabatnya juga mencintai orang yang dicintainya, maka ketika Pramita dilamar oleh Brahma, Pramitalah yang mensyaratkan untuk juga menikahi Harnum. Jadilah Brahma beristri dua, dan keduanya diangkat menjadi permaisuri sampai Brahma diceritakan wafat. Ia tidak pernah punya selir sama sekali. Sedikit tentang Doria, dia merupakan seorang gadis cantik yang berjiwa petualang. Dari Doria inilah Brahma menerima sepasang gelang marmer putih yang selalu melekat di tangan Brahma dan menjadi salah satu senjata pusaka Madangkara. Berawal dari kedua gelang marmer inilah, nantinya Brahma menciptakan sebuah ilmu yang bernama Ajian Gelang-Gelang. Kisah cinta Mantili, Patih Gotawa, Raden Samba dan Widati. Mantili pada mulanya merupakan kekasih dari Raden Samba, seorang bangsawan dari kerajaan Sanggam. Mereka berdua bersama hendak merintis pengembangan padepokan Gunung Wangsit yang diwariskan kepada Mantili dari Panembahan Destar Birawa. Mereka memang saling mencintai, tapi juga sering bertengkar karena dua-duanya sama-sama muda dan keras. Raden Samba memiliki ilmu yang aneh yang bernama rongrong, dia bisa menembus tanah. Pada suatu ketika, Raden Samba dan Mantili berkenalan dengan seorang janda muda dan kaya bernama Widati, yang dulu merupakan istri Juragan Anom. Sebuah perjumpaan biasa, bermula dari menolong roda pedati yang terperosok, sampai kemudian mengadakan perjalanan bersama. Sebagai catatan, Widati digambarkan sebagai seorang perempuan yang muda dan cantik, semacam janda kembang. Ketika Mantili dan Samba bersama dua punakawannya Merit dan Bongkeng, yang juga diikuti oleh Widati, saat mengejar Miranti si kelabang hitam ke sebuah pulau terpencil. Perahu yang mereka tumpangi ternyata telah dilubangi oleh penjualnya yang ternyata ulah dari anak buah Miranti. Di tengah gelombang tinggi dan angin kencang, perahu Mantili terbalik dan para penumpangnya berenang menyelamatkan diri. Mantili terdampar di pantai sendirian, sedangkan di lain tempat, Merit harus menarik Bongkeng yang pingsan ke tempat yang kering. Sementara itu, Raden Samba dan Widati terseret ombak hingga terdampar ke sebuah gua di pinggir pantai. Entah siapa yang memulai menggoda, atau memang saling menggoda dan juga saling tergoda. Dalam keadaan terdampar itulah, terjadi perselingkuhan antara Raden Samba dan Widati. Ketika mengetahui hal itu, tentu saja Mantili murka.
Untunglah Brahma berhasil meredam suasana sehingga tidak terjadi pertumpahan darah. Akhirnya, Raden Samba pun menikah dengan Widati. Mereka kemudian tinggal di Kadipaten Gunalaga. Setelah berjalan sekian lama, hubungan antara Raden Samba dan Mantili serta Brahma sendiri tetap bersahabat baik. Ketika Mantili dalam situasi galau itu, orang yang sering hadir menemaninya adalah Gotawa, seorang pejuang perjuangan Madangkara yang sebenarnya juga sudah lama bersama Brahma dalam perjuangan menegakkan kembali kemerdekaan Madangkara. Kebersamaan itu pun lama-lama menumbuhkan cinta, bukan cinta yang romantis memang, tapi perjumpaan pribadi yang cocok. Gotawa sangat mengagumi Mantili yang cantik dan perkasa itu, tetapi juga sangat menghormatinya, dan sebagai orang yang memang lebih tua ia mau mengalah dan bisa ngemong watak Mantili yang keras dan meledak-ledak. Mantili merasa menemukan sosok orang yang tenang dan dewasa, mampu mengimbangi sifat-sifatnya, dan sungguh memenuhi kriteria sebagai pria yang baik seperti sosok kakaknya, Brahma Kumbara. Brahma yang memergoki kekariban mereka dan tahu betul bahwa hanya orang seperti Gotawa yang dapat mengimbangi sifat-sifat Mantili adiknya, tentu saja mendukung dan mendorong pula perjodohan mereka. Akhirnya mereka pun menikah. Dari perkawinannya lahirlah Pangeran Paksi Jaladara atau Raden Paksi Jaladara. Kisah persahabatan antara Mantili sebagai istri dari Patih Gotawa dengan Raden Samba, mantan kekasih lamanya, akan berlanjut ketika Raden Samba atas izin dari istrinya, Widati, membantu Mantili menemukan kembali pedang setannya yang hilang dicuri oleh Dewa Maut. Peristiwa itu terjadi setelah penyerbuan Wirya Kumandra yang mengakibatkan Gotawa terluka dan Dewa Maut yang berhasil mencuri pedang tersebut. Di antara keduanya tidak pernah terlibat perselingkuhan apapun. Hubungan mereka setelah keduanya berkeluarga adalah murni persahabatan. Raden Samba dalam proses pencarian pedang setan itu, pernah juga menyelamatkan Mantili yang hampir tewas dihajar oleh Lugina dengan ajian Waringin Sungsang. Adapun sosok Patih Gotawa, dia sebenarnya jika dilihat dari sejarah awal Saur Sepuh, berusia lebih tua dari Brahma. Ia mantan Senopati Madangkara sebelum diserang oleh Kuntala. Gotawa merupakan adik seperguruan dari Panglima Bernawa. Ketika Madangkara jatuh ke tangan Kuntala, Gotawa menyamar menjadi seorang pengusaha sambil terus menghimpun kekuatan di antara pemuda-pemuda Madangkara guna mengobarkan pemberontakan terhadap Kuntala. Brahma sendiri memanggil Gotawa awalnya dengan sebutan paman. Usia Gotawa setidaknya sebaya dengan Tumenggung Ardalepa, ayah kandung Mantili. Gotawa sendiri menguasai ilmu tatar bayu yang membuatnya bisa berlari sangat cepat seiring angin. Gotawa adalah sosok orang yang sangat setia, dan kesetiaannya itu akan terbukti dengan pengabdiannya yang tulus sebagai patih kerajaan Madangkara dengan sang rajanya Brahma Kumbara. Tentang pedang setan dan pedang perak. Latar belakang pedang setan, pedang tersebut asal mulanya milik komplotan pedang setan yang selalu menebar teror. Kesaktian pedang setan adalah, pedang ini bisa mengeluarkan asap yang berbau busuk, seperti bangkai yang dapat memabukkan lawan. Selain itu, pedang setan sangat kuat, sehingga jarang-jarang ada pedang yang tahan beradu melawan pedang setan ini. Brahmalah yang berhasil menumpas komplotan penjahat itu, kemudian membawa pedang setan dan memberikannya kepada Mantili, adiknya yang memang sangat berbakat memainkan pedang. Mantili memang kurang berbakat dalam hal penguasaan ilmu kadikdayaan, tetapi sangat berbakat dalam ilmu tangan kosong dan sangat mahir dalam memainkan pedang. Maka, ketika Mantili mendapatkan pedang pusaka yang dahsyat dan langka itu, bisa dikatakan dia menjadi pendekar pedang wanita yang pilih tanding. Mantili menjadi terkenal sebagai pendekar pedang sejati, pendekar pedang nomor 1. Ada suatu rahasia yang diketahui Brahma dan disampaikan pada adiknya, sehingga hanya Mantili sendiri yang bisa memainkan pedang pusaka dengan sempurna, tanpa mabuk dan sama sekali tidak terganggu oleh aroma busuk asap beracun yang keluar dari pedang setan. Kemasyhuran namanya mendatangkan rasa penasaran bagi seorang pendekar pedang kelas wahid bernama Taji Barnas yang dikenal dengan sebutan si pedang perak. Ia seorang pendekar pedang yang sangat sakti pula, mempunyai pedang pusaka bernama pedang perak
yang mengeluarkan cahaya yang sangat menyilaukan mata. Si pedang perak menantang si pedang setan untuk membuktikan siapa yang layak mendapat sebutan pendekar pedang sejati atau pendekar pedang nomor 1. Awalnya tantangan itu tidak ditanggapinya, karena sebenarnya mereka adalah sama-sama tokoh golongan putih dan memang tidak saling memiliki persoalan, tapi lama-lama akhirnya dilayani juga. Mantili berlatih pedang di bawah pengawasan Patih Gotawa dengan cara menatap langsung sinar matahari. Sebab pedang perak milik Taji Barnas terkenal dengan cahaya yang bisa membutakan mata. Singkat cerita, setelah keduanya mempersiapkan diri dengan latihan bagaimana menghadapi senjata dan kesaktian lawan, akhirnya duel pun tidak bisa dihindarkan. Pertempuran di bawah sinar purnama itu begitu dahsyat dan berimbang. Namun akhirnya Mantili yang unggul. Taji Barnas si pedang perak tewas dalam pertarungan adu ilmu pedang tingkat tinggi itu. Taji Barnas mewariskan pedang perak pusakanya kepada Mantili. Tapi sekian waktu senjata itu hanya tersimpan saja tanpa terpakai. Sampailah pada suatu peristiwa, pedang setan hilang, dicuri oleh Dewa Maut. Dari tangan si Dewa Maut, pedang direbut oleh Kinaga, direbut lagi oleh Jasyun, dan kemudian jatuh ke tangan Mariba. Mariba, yang masih saudara seperguruan Kijara dan Lugina inilah yang berlatih keras untuk bisa menggunakan pedang setan dan kemudian berhasil pula memainkannya. Dari peristiwa itu, akhirnya Mantili mencoba untuk menguasai pedang perak secara sempurna. Hebatnya, pedang perak ini tidak akan rusak atau patah ketika diadu dengan pedang setan milik Mantili. Dalam sebuah pertempuran di Kademangan Cempaka, akhirnya Mantili berhasil merebut kembali pedang setannya dan membunuh Mariba. Tentang Raden Paksi Jaladara dan Prabu Wanapati. Kedua tokoh ini muncul setelah Brahma Kumbara mundur dari cerita Saur Sepuh. Kehadiran Paksi Jaladara dan Wanapati merupakan epik kedua dari sandiwara radio tersebut yang menceritakan perjalanan generasi kedua tokoh-tokoh sakti Madangkara. Sayangnya di awal berkuasanya Wanapati menggantikan Brahma, ia sudah terlibat konflik dengan Paksi Jaladara. Konflik ini pada dasarnya bukan bersumber dari kedua tokoh ini secara langsung akan tetapi berkat konspirasi dari Patih Kandara yang mendampingi Wanapati di Madangkara. Raden Paksi mewarisi watak dan keahlian bermain pedang dari ibunya, Mantili. Punya cita-cita menjadi panglima perang angkatan bersenjata kerajaan Madangkara. Demi mewujudkan cita-citanya ini dia sering melatih olah kanuragan dan latihan perang dengan para pemuda Madangkara di Kadipaten Jamparing. Kegiatannya ini kemudian dijadikan gosip oleh Patih Kandara yang mengadu pada Prabu Wanapati bahwa Raden Paksi sedang menyusun kekuatan untuk memberontak. Prabu Wanapati mewarisi watak Harnum sang ibunda yang kalem dan polos. Dia lebih menyukai ilmu tata pemerintahan daripada olah kanuragan. Namun karena usianya masih sangat muda, ia menjadi makanan empuk bagi hasutan Patih Kandara yang licik. Raden Bentar, dia putra tiri dari Brahma, anak kandung Pramita dan Adipati Sadeng. Meski begitu, Bentar lebih banyak mewarisi sifat-sifat Brahma, arif bijaksana dan sakti mandraguna. Dia jadi penengah dan pendamai dalam kemelut perang saudara Madangkara pada episode sengketa Tanah Leluhur. Atas konspirasi dari Patih Kandara, Raden Bentar dipindahkan oleh Prabu Wanapati dari Kadipaten Jamparing menuju ke Kadipaten Singkur. Raden Bentar sendiri pernah terluka parah diserang oleh Patih Kandara dengan ajian serat jiwa dalam usahanya mendamaikan Prabu Wanapati putra Brahma dengan Paksi Jaladara putra Mantili. Kemudian dibantu oleh ibunya, Pramita, Raden Bentar mempelajari ajian lampah lumpuh di Goa Pantai Selatan ditemani juga oleh Raja Wali Raksasa milik Brahma. Selanjutnya dalam cerita Saur Sepuh sesudahnya, Raden Bentar diceritakan berguru dengan biksu Kampala dari Tibet hingga menguasai ilmu angin es, ikatan roh dan salju menyiram bumi. Patih Kandara sendiri pada episode perang saudara tersebut, akhirnya dikalahkan oleh Paman Soma Wikarta, bekas murid Mantili yang dulu pernah berkhianat dan bersekutu dengan Miranti si Kelabang Hitam dalam mencuri kitab ajian serat jiwa di padepokan Gunung Wangsit.
Patih Kandara yang menguasai ajian serat jiwa tingkat ke-8 kalah dan tewas oleh Soma yang menguasai ajian serat jiwa tingkat ke-9. Di episode ini, diceritakan pula tentang pertobatan dari Soma atas sikap-sikapnya yang keliru di masa lalu pada Mantili. Pertobatannya itu diterima oleh Pramita dan Bentar yang kemudian menjadi jembatan bagi Soma untuk menjalin hubungan baik kembali kepada tokoh-tokoh Madangkara lainnya. Tokoh Garnis, seperti yang ditulis pada bagian atas, adalah putri pertama dari Pramita dan Adipati Sadeng. Ia seorang pendekar pedang sebagaimana Mantili. Ia pernah mengembara ke Majapahit untuk menuntut balas pada Patih Gajah Mada atas kematian ayahnya dalam penyerangan Majapahit ke Sadeng. Tapi niatnya itu dibatalkan setelah kemudian ia bertemu dengan Pramita dan Bentar di Madangkara. Tokoh Garnis pertama kali keluar dalam episode Sengketa Tanah Leluhur. Ia menjadi salah satu tokoh sentral yang ikut mewarnai kisah Saur Sepuh pada generasi keduanya. Tentang Lasmini. Adapun mengenai Lasmini, ia adalah tokoh kontroversial dari Pamotan. Ia pernah menjadi kekasih dari Tumenggung Bayan yang merupakan abdi Brewirabumi ketika memberontak pada Prabu Wikrama Wardana di Majapahit. Tumenggung Bayan tewas di tangan Brahma yang menyaru menjadi Satria Madangkara karena Tumenggung Bayan telah membunuh Tumenggung Adiguna utusan Brahma kepada Pamotan. Lasmini kemudian bersama Jamali sahabat akrabnya, mencari Brahma untuk menuntut balas. Namun ketika bertemu, ia malah jatuh hati pada Brahma. Karena cintanya ditolak oleh Brahma, Lasmini akhirnya melampiaskan kekesalannya dengan Mantili, Gotawa dan Harnum. Ketiganya berhasil dirobohkannya dengan aji sirep Megananda. Syahdan setelah Lasmini ditundukkan oleh Brahma dalam sebuah adu kesaktian, kelak Lasmini kembali membuat keributan di Madangkara. Di sini ia berhasil ditundukkan oleh Mantili dan diusir keluar dari Madangkara. Jamali sendiri kemudian mengabdi di Madangkara sebagai seorang tumenggung. Dia pernah menemani Brahma melawat ke salah satu desa yang terkena endemi penyakit berbahaya. Jamali pun pernah menjadi saksi hidup kekalahan Panglima Ringkin dan Senopati Indra Kumala yang menguasai ajian serat jiwa dan tapak saketi dari Kijara serta Lugina yang menguasai ajian Waringin Sungsang. Jauh berselang waktu kemudian, diceritakan pula bahwa Lasmini menemukan sosok Brahma pada diri Raden Bentar. Ia kemudian mendekati Bentar yang usianya sebenarnya jauh di bawah Lasmini. Dengan berbagai pendekatannya, Lasmini berhasil memikat Bentar. Keduanya sempat terlibat skandal asmara. Hanya sayangnya, kisah cinta ini justru mendapat pertentangan langsung dari Mantili. Di matanya Lasmini benar-benar seorang wanita penggoda. Ia tak rela Bentar dipermainkan cintanya. Mantili, di mata Lasmini adalah perempuan yang sok kuasa dan terlalu jauh berprasangka tentang cintanya kepada Bentar, lelaki muda yang sungguh kini merenggut hatinya. Bagi Lasmini, Mantili adalah penghalang. Di mata Mantili, Lasmini adalah perempuan jalang yang harus disingkirkan. Perseteruan dua wanita pendekar pun semakin dalam dan membakar dada. Singkat cerita, Lasmini yang cintanya terlunta-lunta akhirnya jatuh di pelukan hartawan tua, Juragan Basra. Disangkanya kebahagiaan akan dapat diraihnya dengan bermodalkan harta. Tapi harapannya sia-sia, hidup bersama tanpa cinta ternyata tak memberi kebahagiaan yang dicarinya. Mereka berselisih dan bertengkar. Pertengkaran memuncak ketika Lasmini hendak pergi, ikut boyong rakyat Pajajaran ke Galuh. Bagi Juragan Basra, ini bukan kepergian biasa. Lasmini pasti hanya cari alasan untuk meninggalkannya. Marah, tak rela ditinggal tapi juga tak bisa menahan kepergiannya, Juragan Basra pun gelap mata. Dia menyuruh anak buahnya membinasakan Lasmini. Lebih baik ditinggal mati sekalian daripada ditinggalkan pergi ke entah kemana tujuannya. Anak buah Juragan Basra tak mampu menandingi ilmu silat Lasmini. Tapi mereka bukan orang bodoh dan pula bukan pendekar yang mengandalkan ilmu kesaktian saja. Dengan licik mereka menyerang menggunakan serbuk beracun. Lasmini roboh, dan lelaki-lelaki berandal itu pun akhirnya secara beramai-ramai memperkosanya, sebelum kemudian membunuhnya dengan jalan melemparnya ke jurang.
Dalam hitungan detik tubuhnya menyentuh dasar jurang, datanglah seorang nenek tua yang menolong Lasmini yang tak berdaya. Nenek Lawu, pendekar sakti Mandraguna menolongnya, bahkan kemudian menggemblengnya dengan ilmu-ilmu yang luar biasa. Jurus yang langka dan dikjaya, melempar kembang anggrek jingga sebagai senjata rahasia. Jurus yang langka dan dikjaya, melempar kembang anggrek jingga sebagai senjata rahasia. Berbekal ilmu sakti, Lasmini mengamuk menuntut balas pada lelaki-lelaki yang menginjak-injak harga dirinya. Setelah kematian gurunya, Lasmini turun gunung. Kemunculannya untuk menuntut balas menggegerkan Pajajaran. Para pendekar yang penasaran pun banyak yang berjatuhan. Madangkara pun tersulut rasa penasaran. Dikirimlah 2 jawara Madangkara, Atang Subali dan Gatra Denawa, sepasang pendekar cambuk yang perkasa. Jurus anggrek 100 tersapu abis oleh 2 jawara Madangkara yang memang perkasa. Tapi Lasmini kini adalah pendekar pilih tanding. Anggrek 1000, jurus andalan ilmu anggrek jingga dikeluarkannya. 2 jawara pun roboh tak berdaya. Cambuk mereka terlepas ketika Lasmini dengan jeli dan cepat membidik pergelangan tangan mereka. Kehebohan demi kehebohan terus berkembang seiring munculnya pendekar perempuan yang bersenjatakan anggrek jingga, si kembang Gunung Lawu. Lasmini pun semakin dikejar dan diburu. Kembali terulang nasib Lasmini, menjadi yang terpinggirkan, terusir dan kalah oleh kenyataan. Dia yang semula turun gunung sebagai pendekar sakti Mandraguna, yang siap menuntut balas terhadap para penghinanya, kini terpaksa menyingkir karena begitu banyak pendekar yang memusuhinya. Di Gunung Lawu, rumah gurunya, saat kepedihan begitu dalam menyiksanya, tak sengaja ia menemukan sebuah kitab pusaka, suatu ilmu yang belum diwariskan oleh gurunya, ilmu sinar dewata atau yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan ajian cipta dewa, ilmu yang bersumberkan pada penggabungan intisari ajian serat jiwa, intisari ajian waringin sungsang, dan intisari ilmu lampah lumpuh. Penuh harapan, Lasmini pun mempelajari kitab ilmu sakti gurunya, dan begitu berhasil menguasai cipta dewa, pertama-tama ingin dijajalnya kesaktian baru ini dengan menantang sang mahaguru padepokan Gunung Saba, Panembahan Pasopati. Cipta dewa memang luar biasa, sang Panembahan yang dikjaya itu pun tewas karenanya. Target berikutnya dari Lasmini adalah Mantili. Dalam sebuah pertempuran hebat, Mantili pun roboh tak berdaya menghadapi ajian cipta dewa. Kalau saja bukan karena Bentar menghalanginya, pastilah Mantili akan tewas saat itu juga. Tapi nasib Lasmini selalu demikian, terulang dan terulang. Ketika kemenangan seolah telah diraih, saat itu juga ia terlempar ke jurang kegagalan. Ilmu sakti berhasil dikuasainya. Pendekar yang begitu tersohor pun roboh tewas di tangannya. Mantili musuh bebuyutannya pun berhasil ditumbangkannya. Tapi dia justru terusir oleh lelaki yang begitu dicintainya. Di saat itu pula Bentar meneriakan Lasmini sebagai wanita yang jahat, kejam, dan Bentar mengusirnya karena telah membuat luka parah bibinya Mantili. Dipandang jahat ataupun jalang oleh orang yang memang membencinya seperti Mantili, Lasmini memang tertusuk hatinya, tapi itu tidaklah apa-apa, malahan memacu semangatnya untuk membalas dendam pada saatnya. Tapi dibenci oleh orang yang dicintai dan sebenarnya lah sungguh pula mencintainya, hal itu sungguh jauh lebih berat dan menyakitkan rasanya. Lasmini, beginilah yang terus terjadi. Wanita yang ingin mereguk kebahagiaan sederhana saja, tapi selalu tersingkir dan terlempar jauh. Begitu apa yang dicari seolah sudah nyaris tergenggam di tangannya. Raden Bentar berduka. Memang, di bibir ia mengusir bibi Lasmini yang dicintainya. Tapi dalam hati dia sebenarnya sangat merindukannya. Kegalauan sang pangeran muda pun meresahkan para sesepuh Madangkara. Berbagai upaya dilakukan untuk menghiburnya, tapi juga sekaligus untuk menjauhkan Lasmini dari hatinya. Terbetiklah sebuah berita. Seorang puteri pejabat kerajaan Pajajaran, Tumenggung Gitanyali, yang bernama Dewi Anjani, konon sangat cantik dan sedemikian mirip dengan Lasmini. Dengan dalih mengundang menghadiri acara kerajaan, sang Tumenggung bersama keluarganya diundang.
Tujuannya, agar Raden Bentar bisa diperkenalkan dengan Dewi Anjani, dan hatinya segera bisa melupakan Lasmini. Anjani adalah seorang perempuan terhormat, puteri seorang tumenggung dari kerajaan yang besar. Jauh lebih layak daripada Lasmini yang di kalangan para sesepuh Madangkara dianggap tak lebih dari seorang petualang cinta yang sedang memperdaya seorang remaja muda yang masih hijau dalam soal cinta. Mereka pun akhirnya diperkenalkan. Raden Bentar pun terpesona pada Dewi Anjani yang begitu mirip dengan Lasmini yang merenggut cinta pertamanya. Tapi sebenarnya lah, Bentar tak sungguh jatuh cinta. Ia hanya menemukan bayang-bayang Lasmini dalam diri gadis muda yang sedemikian mirip dengan perempuan yang dicintanya. Siapakah Dewi Anjani itu? Bagaimana dia bisa demikian mirip dengan Lasmini? Konon ceritanya, dia sebenarnya adalah anak gadis dari Lasmini sendiri. Dikisahkan latar belakangnya. Dulu, sebenarnya Lasmini merupakan seorang pendekar wanita muda yang berbekal ilmu kependekaran yang berpegang teguh membela keadilan dan kebenaran. Sekawanan perampok dihajarnya, kocar-kacir dibuatnya tak berdaya. Tapi di tengah kebanggaan itulah, muncullah sahabat para perampok itu, seorang pendekar yang lebih tinggi ilmunya, si tombak iblis yang keji. Lasmini roboh di tangannya. Si tombak iblis pun ingin memperkosanya. Lasmini tak berdaya, tapi di saat genting itu, muncullah seorang prajurit muda yang tampan dan perkasa. Seorang punggawa pasukan tombak, Punggawa Gitanyali namanya. Pendekar tombak bertemu pimpinan prajurit tombak, beradu ilmu. Si tombak iblis tak berdaya, takluk di depan sang prajurit muda perkasa. Orang muda, tampan, punya jabatan, punya kesaktian. Sungguh bisa menjadi sandaran kebahagiaan. Lasmini pun akhirnya menerima pinangan sang punggawa. Mereka hidup bahagia sampai kemudian Lasmini melahirkan seorang bayi mungil yang cantik, puterinya, Dewi Anjani namanya. Tapi kebahagiaan yang baru datang, selalu kemudian pergi. Tak kerasan karena jiwa petualangnya terbatasi tembok-tembok istana, membuat Lasmini sering cekcok dengan Gitanyali suaminya. Puncaknya, mereka berpisah. Gitanyali tetap dengan pengabdiannya untuk negara, kemudian menikahi gadis keraton juga yang dari dulu sebenarnya sudah memperhatikannya tetapi tak pernah mendapat perhatiannya. Anjani pun hidup dalam asuhan Gitanyali bersama istrinya yang baru. Sementara Lasmini pergi merantau, pergi bersama hatinya yang terluka. Sampai kemudian ia bertemu Tumenggung Bayan, harapan barunya. Tapi kekasihnya itu pun kemudian tewas di tangan Brahma Kumbara. Kebahagiaan seolah tak mau datang, hanya menggodanya. Begitu tertangkap langsung buyar dan kembali ia terlontar ke sepi derita. Kehebatan Lasmini dan sepak terjangnya yang selalu membuat ulah di mana-mana dengan ilmu cipta dewanya akhirnya membuat Brahma Kumbara turun tangan. Dari titik inilah selanjutnya Garnis, sebagai salah satu tokoh Madangkara digambarkan telah ditemui oleh Brahma yang secara khusus keluar dari tapas semedinya di pengasingan guna mewariskan ilmu cipta dewi. Sebuah ilmu dahsyat gabungan dari ajian serat jiwa, lampah lumpuh dan juga cipta dewa milik Lasmini. Di tangan Garnis, Lasmini yang sebelumnya berilmu hebat akhirnya menemui kekalahan telak. Ada dua tokoh lagi yang belum diceritakan di sini. Dua punakawan yang selalu mengiringi perjalanan Mantili dan Raden Samba semasa mengelana sebagai sepasang pendekar yang mengejar Miranti si Kelabang Hitam. Nama keduanya adalah Merit dan Bongkeng. Baik Merit maupun Bongkeng tidak punya kesaktian apapun. Keduanya adalah dua punakawan yang biasa menghibur dan membantu membawa-bawa barang di dalam pengembaraan tersebut. Kelak, setelah Raden Samba menikah dengan Widati, Bongkeng mempunyai usaha sendiri di Kadipaten Gunalaga di bawah kerajaan Sanggam dan sukses menjadi seorang saudagar. Merit tetap mengikuti Samba dan Widati. Inilah kisah asli sandiwara radio Saur Sepuh yang pernah terkenal di era tahun 80-an. Sebuah kisah yang ditulis oleh almarhum Niki Kosasih dan menjadi sebuah karya yang sangat populer di telinga anak-anak, remaja, kaum muda sampai orang tua di zaman itu.